hidup ya, mungkin ada perubahannya. Dulu aku seneng duit banyak, jadi cewek simpanan juga pernah. Oh, pernah jadi cewek simpanan juga. Nah, yang sekarang janjian itu Ini tamu saya. dia biasanya ngasih berapa? Udah berkali-kali atau belum? Dia Langganan gitu? baru 3 kali sih. Oh, berarti udah masuk kategori langganan ya? Ya, cuman kalau dia suka ngasih besar sih ya, dan dia pun selalu bilang katanya aku tuh nggak beli kamu, aku tuh cuman pacar sama kamu. Saya ngelihat perempuan, dia jalan sendirian dari sana terus ke situ. Coba kita samperin ya. Takutnya tuh cewek lagi ada masalah atau gimana. Sebentar. Mending saya off-kan dulu kameranya, takutnya nanti tuh ada perempuan lagi duduk sendiri. Saya off-kan dulu dah. Jadi teman-teman, ternyata si mbaknya, saya pikir dia tuh lagi ada trouble atau ada masalah. Saya juga mbak izin ini ya, videoin ya mbak ya. Ini kebetulan kenalin dulu mbak, nama saya Mas Ian. Mbak siapa? Desi. Desi. Oh, Mbak Desi. Mbak Desi, saya lihat tadi itu kan lagi jalan-jalan di sini. Takutnya kan saya lagi berkendara juga, takutnya kok malam-malam cewek jalan-jalan sendirian gitu kan. Takutnya ada masalah atau ada trouble gimana, atau pulang kerja kan jam segini kan nggak mungkin ada kendaraan umum juga gitu kan, gitu. Nah Mbak Desi itu sebetulnya tadi mondar mandir jalur sini tuh lagi ngapain mbak? Ya cari sesuatu lah mas, intinya ya cari sesuatu aja lah. Cari sesuatu maksudnya jualan gitu mbak? Mbak Desi. Itu terlalu kasar ya. Oh, terlalu kalau kasar. Jualan itu terlalu kasar. Ya mungkin seperti itu lah. Oke. Emang tadi keluar jam berapa mbak? Aku keluar sih kalau dari rumah jam 11 ya. Jam 11. Cuman biasa suka ke teman-teman dulu, baru aku jalan jam 10. Emang di sini sendirian nggak takut mbak? Enggak. Oh udah, biasa udah biasa gitu. Oh. Ya kadang pindah-pindah sih ya, karena kalau banyak orang juga Nggak enak gitu. Nggak enak juga. Oh. Oke. Nah, Mbak Desi sendiri melakukan hal ini tuh udah lama apa? Dibilang udah lama sih belum ya. Oh belum. Ya tuh hanya karena trauma aja. Pokoknya pengen ceritanya deh tentang masa lalu aku nih yang mungkin gimana ya? Jadi pernah trauma? Mungkin lah ya. Trauma banget. Nikah aja udah sampai berkali-kali nih, tapi gagal terus ya. Ya. Udah berkali-kali nikah? Iya, berkali-kali. Oh, udah sampai berapa kali mbak nikah? Hampir 9 kali. 9 kali? Wow. Nah, alasan dari sekian banyak pernikahan, alasan kuatnya itu kenapa Mbak Desi? Ya satu ya, yang jelas kalau yang namanya gagal itu pasti dari perekonomian, satu mungkin dari perselingkuhan. Saya tuh kebanyakannya disakitin cowok sih sebenarnya. Oh, dan yang lebih parahnya itu, setiap aku punya suami itu aku yang nyari duit. Ya mending kayak gini deh, hidup kayak gini. Oh, setiap kali nikah itu selalu Mbak Desi sendiri yang cari uang, yang kerja gitu. Maksudnya dari waktu
menjalankan pernikahan emang kerjanya gini atau Enggak, oh enggak? enggak. Aku gini karena trauma aja. Frustasi aja. Oh, berarti sebelumnya pernah kerja kayak toko, pabrik kayak gitu pernah? Enggak. Terus? Aku dulu kerja di Jakarta, Jawa Tengah. Itu privasi aku ya Mas ya. Oh, Intinya cuma aku yang tahu aku kerja apa itu. oke. Nah, tapi punya anak juga, Mbak? Punya. Nah, anaknya dari 9 pernikahan itu punya anak dari suami yang keberapa? Pertama. Oh, sama yang pertama. Oh. Dan yang kedua, ketiga sampai ke 9 nggak punya anak? Ya. Oh, nggak punya anak. Jadi alasan kuatnya itu Mbak Desi ini gagal pernikahan karena hampir semua laki-laki yang dinikahin Mbak Desi itu semuanya nggak bertanggung jawab terhadap nafkah ya? Ya, iya. Oh, iya. Dan akhirnya ya udah aku kayak gini aja, jalanin hidup sendiri. Oh, hidup sendiri. Walaupun ini di kota kecil menurut aku ya. Berarti udah nggak ada orang tua gitu? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Oke. Nah, Mbak Desi ini saat ini umurnya berapa, Mbak? Sekarang udah mau 34. 34? Oh, 34 tahun. Nah, Mbak emang nggak ada sedikit gitu, maaf ya Mbak ya, maaf banget nih. Mbak Desi Muslim kah? Muslim. Emang nggak ada kepikiran untuk kedepannya itu untuk berhenti gitu? Kepikiran sih. Cuman kalau sekarang aku berhenti kayak gini, terus yang namanya nafkahin anak, hidup aku sehari-hari itu dari mana ya Mas? Oh, nafkahi anak, hidup sehari-hari itu dari mana gitu? Oh, oke. Kalau aku nggak nyari kan, mereka nggak tanggung jawab, nggak nafkahin anak-anak. Oh, nggak tanggung jawab, nggak nafkahin anak-anak. Oke. Berarti dari untuk suami yang pertama sampai sekarang juga nggak nafkahin anaknya, Mbak? Nggak nanyain atau gitu? Oh, yang pertama sih nafkahin. Oh, nafkahin. Cuman semaunya dia ngasihnya. Oh, nggak tentu sebulan sekali kah gitu? Tapi ada rutin sebulan sekali atau enggak? Enggak. Oh, enggak. Jadi seingatnya mungkin ya. Oh. Nah, untuk rumahnya sendiri ngontrak atau punya rumah, Mbak? Aku ngontrak Mas. Oh, ngontrak. Kos gitu. Oh, ngekos. Soalnya kalau dilihat-lihat itu kan sayang banget gitu loh, Mbak Desi kan cantik gitu kan. Terus posisinya masih 34 kan, masih muda lah gitu kan. Emang nggak mau gitu cari kerjaan yang lain? Emang nggak ada ijazah, Mbak? Untuk Ijazah ada. Oh, ijazah ada. Lulusan apa kalau boleh tahu? SMA sih. SMA. Ya, aku pernah kuliah. Oh, pernah kuliah juga? Cuman berhenti. Oh, berhenti. Sampai semester berapa, Mbak? Berapa ya? Baru semester 1. Oh, baru semester 1. Pokoknya perjalanan hidup aku tuh panjang banget ceritanya Mas. Ya yang namanya hidup ya mungkin ada perubahannya. Dulu aku seneng, duit banyak. Jadi cewek simpanan juga pernah. Oh, pernah jadi cewek simpanan juga? Pernah dong Mas. Ya, Oke. cuma kan aku juga pengen hidup bener ya Mas. Aku lagi mencoba jadi orang bener, terus nikah sama orang, tapi ternyata hidup benar juga malah makin susah kayaknya. Oke, jadi ternyata Mbak Desi ini berkali-kali disakitin sama cowok sehingga Mbak Desi trauma dan lebih memilih hidup sendiri gitu. Oke. Kayaknya iya sih. Oke. Tapi kalau ada yang benar sih ya, yang benar-benar sayang sama anak-anak, tanggung jawab. Salah sih kalau saya tuh di mau benar ya benar. Oke. Tapi kalau untuk saat ini aku lagi nyaman seperti ini, jadi diri sendiri aja. Nah, pernah nggak mantan tamu-tamunya gitu ada yang ngajak sampai nikah gitu?
Oh, ada. Oh. Tapi kebanyakan tamu saya bukan orang sini. Oh, kebanyakan yang dari luar gitu ya. Oh, oke oke. Nah, ketika diajak nikah kayak gitu, kenapa nggak mau, Mbak? Ya gitu deh mas, aku masih trauma. Oh, masih trauma. Oke. Ya, lagian sih kalau saran saya sih ya Mbak, kalau ada bekas tamunya Mbak Desi terus ngajak nikah, memang sih patut dipikirkan kembali. Karena kan dia ketemu sama Mbak Desi itu dengan cara, posisinya Mbak Desi dengan cara dia itu jajan lah ya, bahasa halusnya dia itu jajan ke Mbak Desi. Nah, ketika nanti nikah sama Mbak Desi ya mungkin bisa jadi kelakuannya nanti gitu lagi ya kan? Iya. Namanya cowok udah jajan itu, nantinya pun pasti jajan lagi. Iya benar. Karena aku pun pernah punya tamu yang begitu sayangnya sama aku, ya sama aja. Kalau dia nemu yang baru tuh pasti ya gitu deh mas. Oh iya. Nggak ada yang bisa dipercaya sih. Oke. Berarti Mbak Desi itu sebelumnya emang ya ketika ada yang ngajak nikah kayak gitu tuh dari tamunya sendiri, Mbak Desi udah kepikiran lah ya, pasti nanti ke depannya pasti dia akan jajan lagi seperti itu ya Mbak Desi. Orang dia aja beli aku kok. Nah, sebetulnya cowok yang diinginkan Mbak Desi itu yang kayak gimana sih? Yang kaya kah, atau cewek-cewek zaman sekarang kan pengen yang benar-benar ya punya mobil, punya ini gitu loh Mbak. Intinya dia tanggung jawab lah mas ya. Meski nggak punya mobil, tanggung jawab. Ya. Cukup punya motor aja deh buat kesana kemari. Oke. Kalau untuk punya mobil kan itu hal yang sangat nggak mungkin ya. Karena mungkin dari umur juga aku udah tua. Terus yang muda-muda juga kan banyak gitu, lebih banyak. Pasti mereka juga memilihnya yang muda-muda ketimbang aku yang udah tua, udah punya anak. Oke. Ya sederhana aja lah, yang penting yaitu mencukupi aku sama anak-anak. Ya yang penting mau nerima apa adanya Mbak Desi ya, terus anak gitu, sayang sama anak sama Mbak Desi. Emang sih bener, yang penting tanggung jawab ya Mbak ya. Iya. Karena meskipun usahanya banyak juga dan nggak tanggung jawab sama istri juga, ya percuma juga ya Mbak Desi ya. Seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Mbak Desi mau berhenti ngelakuin hal kayak gini gitu? Meskipun belum punya suami, siapa tahu ada kepikiran gitu kan, atau sempet gitu kepikiran. Belum ada sih ya, mau sih, tapi untuk saat ini belum ada. Belum mau berhenti dulu? Belum. Oke. Karena saya belum punya benar-benar cukup bekal. Penghasilan ya? Ya, penghasilan juga masih kurang. Oke. Dan masa depan anak-anak juga mungkin mesti aku yang mikirin gitu. Iya benar. Aku boleh nanya nggak, Mas sendiri di sini lagi ngapain? Lagi nyari apa? Enggak. Enggak nyari. Kebetulan kan saya mau beli makanan, terus ngelihat Mbak Desi lagi negong jalan-jalan di sini. Soalnya dulu saya pernah kejadian ada perempuan yang memang jalan-jalan seperti itu, ternyata lagi ngebutuhin tumpangan gitu loh Mbak, gitu. Saya pikir Mbak Desi juga sama gitu kan. Pernah kejadian kayak gitu 2016 lah, udah lama, waktu saya dulu pulang kerja malam-malam gitu. Saya malah nggak mikir apa-apa tentang Mbak Desi. Terus tadi pas waktu saya nyamperin ngobrol sama Mbak Desi sebentar, oh ternyata gitu. Di sini juga banyak lah yang nongkrong bukan apa aja. Oh banyak. Nah itu juga dia lagi nongkrong nungguin tamu tuh. Oh ada juga. Iya lagi tungguin tuh. Cuma kalau itu kan ya sejenis jadi-jadian gitu lah. Oke. Oh jadi-jadian itu maksudnya? Ya laki-laki kayak emas jadi cewek gitu. Oh laki-laki. Oh ada yang itu. Oh laku kayak gituan. Iya laku. Oh Laku banget. Laku perang. Banci ya disebutnya ya, banci. Tapi kan cantik-cantik kan. Oh banci tapi cantik-cantik.
Oh ada ya yang pengen kayak gitu juga ya? Ini ada. Oh iya 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 iya. Terus dia nanti micet banyak mas, di micet ada kok. Oh Mbak Desi juga masang di micet nggak? Oh iya dong, dicari aja di situ ya. Oh iya iya Ini iya. mas mau cari cewek di sini? Enggak. Saya udah punya keluarga, saya punya istri gitu kan. Dan kalau ngedengar kisah Mbak Desi juga kan, Mbak Desi sebetulnya pengen rumah tangga yang benar karena laki-lakinya yang nggak bertanggung jawab gitu kan, gitu. Ya sama, saya juga punya harapan buat saya pribadi seperti itu Mbak, gitu. Nah, kalau menurut saya sih Mbak, daripada ini kan udah malam juga tuh, jam 1 gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan Mbak Desi pulang aja? Biasanya kalau pulang pakai apa Mbak? Aku nanti ada yang jemput kok. Oh, ada yang jemput. Dan Oh, hari ini juga udah ada janji nih ya, aku sama tamu. Nanti dia datang sama tamu. oh ada janji sama tamu. Maaf Mbak, untuk tarif deh. Tarifnya Mbak sendiri dari mulai terkecil sampai terbesarnya berapa Mbak? Sebenarnya itu privasi ya mas ya. Ah, Privasi banget ya tadi saya. Berapa ya? Dari 5 lah ke atas. 5.000 sorry 500 gitu. Iya iya maaf. Paling murah ya. Oh paling murah Nah, 500. kalau aku lagi betul-betul banget. Oh lagi butuh-butuh banget 500. Oke. Nah yang sekarang janjian itu Ini tamu saya. dia biasanya ngasih berapa? Udah berkali-kali atau belum? Ya, Langganan gitu. baru 3 kali sih. Oh berarti udah masuk kategori langganan ya? Ya, cuman kalau dia suka ngasih besar sih ya. Dan dia pun selalu bilang katanya aku tuh nggak beli kamu. Aku tuh cuman kasihan sama kamu. Oh cuman kasihan sama kamu, nggak beli gitu kan? Cuman dia jauh aja, nggak di sini. Oh dia jauh aja. Oh berarti ini tuh sekarang lagi nungguin janjian di sini. Iya. Udah dihubungin, udah deket atau masih jauh? Ya, mungkin sekitaran setengah jam lagi. Kayaknya dia dari Bandung sih. Oh dari Bandung, setengah jaman lagi sih, berarti ya udah bentar lagi lah gitu kan. Kalau boleh tahu besarnya berapa sih Mbak tamu yang ini mau biasanya ngasih gitu kan, udah 3 kali gitu kan, berapa? Kan 3.000. Oh nyampe 3 juta. Iya. Oh Murah ya. Murah. Kalau di sini tuh murah banget. oh di sini murah banget. Oke. Nah kalau misalkan saya kasih pilihan nih, kalau nih ya contoh Mbak saya kasih 1 juta tapi Mbaknya pulang, gimana? Intinya ngebatalin lah sama Mas itu gitu. Ya memang sih lebih gede dari tamunya Mbak, tapi maksudnya Mbak kan nggak dipakai gitu kan. Nah nggak mungkin juga waktunya sebentar ya kan Mbak ya. Kalau misalkan ngasih segitu biasanya kencannya sampai berapa lama jam? Iya, itu cuma shopping. Oh Udah oke. gitu dia ngajak makan. Oh ngajak makan. Nah kalau misalkan saya kasih nih 1 juta, nah tapi Mbaknya pulang, gimana? Tahu ya. Aku juga bingung. Saya nggak pakai Mbak, saya nggak pakai, tapi Mbak Desi pulang. Dan kalau bisa Mbak Desi, Kamu bohong. bener asli. Kamu ngajakin aku ke hotel lagi. Nggak akan, saya nggak akan ngajak Mbak Desi ke hotel. Saya nggak minta imbalan apa-apa dari Mbak Desi. Tapi yang penting Mbak Desi pulang. Saya cuma nyaranin, terus Mbak Desi besoknya nggak usah kayak gini lagi. Nanti saya bantu cari pekerjaan. Kebetulan saya banyak teman-teman yang istilahnya bisalah mungkin untuk nyisipin Mbak Desi kerja di situ. Nah, sekarang pertanyaannya gini,
Mbak Desi kalau ada pekerjaan ya Kak yang gajinya sampai contoh 2 juta, 2 juta setengah, kira-kira nih ya, mau nggak gitu? Itu pertanyaan saya dulu dah. Ya sebenarnya sih mau aja. Mau. Mau aja sih. Nah kalau Tapi mau, kayaknya kurang buat kehidupan aku itu. Anakku banyak sih. oh anaknya banyak. Maaf, kosan kontrakannya berapa sebulan? Cuma 500.000. Cuman 500. Nah, gini Mbak, sebetulnya banyak dan sedikitnya itu tergantung ke kitanya sih Mbak. Terkadang punya uang sedikit, kita bisa ngirit-ngirit sampai 1 minggu, pernah nggak kayak gitu? Tapi ketika punya uang banyak kok kita makannya royal gitu, pernah nggak? Aku nggak pernah. Maaf ya mas, aku tuh kalau ditanya kayak gitu kok suka sedih banget. Oh, sedihnya gimana Mbak? Ya sedih, aku juga normal dong ya mas. Aku pengen kayak orang lain, ngurusin anak, hidup di rumah sama anak-anak, bahagia. Ya mungkin seperti mas gitu. Oh iya. Maaf ya, aku jadi sedih banget nih. Kok bisa-bisanya sih ada orang baik kayak mas gitu ke aku. Iya. Kenapa mas baik sama aku? Ya, saya tuh pengen ngurangin aja dari beban orang-orang yang mungkin ada di sekitar saya. Ya memang Mbak Desi nggak kenal sama saya. Begitu juga saya nggak kenal sama Mbak Desi. Cuman sadar nggak bahwasanya kita dipertemukan itu tanpa ada perencanaan. Bener ya? Berarti kan sudah ada yang mengatur. Nah, masa iya sih kalau Mbak Desi ngelihat orang jatuh di depan Mbak Desi nggak ditolongin? Bener kan? Nah, sebetulnya lebih ke naluri memanusiakan manusia gitu loh Mbak Desi. Ya kalau Mbak Desi istilahnya mau menerima tawaran saya, Mbak Desi pulang, nanti saya kasih 1 juta, terus Mbak Desi besok jangan ngelakuin kayak gini lagi dimanapun. Nanti saya cariin pekerjaan, saya pastikan sampai dapat pekerjaan dah, gitu. Gimana? Kalau gitu, insya Allah ya, aku nggak janji. Untuk hari ini, setelah saya batalin. Ya. Kamu saya mau pulang juga sih, udah kangen sama anak-anak. Oke. Kalau bisa, saya kalau boleh nggak saya minta nomornya? Tenang, saya udah punya istri, nggak akan ngapa-ngapain Mbak. Boleh ya? Nanti takutnya pekerjaan itu beneran udah dapet, nanti saya langsung hubungin Mbak secepatnya. Oke? Nanti habis dari sini saya langsung hubungin teman-teman saya. Oke? Monggo, tolong maaf ditulisin. Oke. Ya, makasih. Ya udah Mbak. Sekarang mau pulang dianterin saya atau mau dijemput? Nelpon yang jemputnya. Nanti dijemput aja lah, nggak apa-apa. Oh, dijemput aja. Tapi bener ya pulang ya? Iya. Oke, siap. Janji dulu deal pulang. Iya. Oke, deal ya pulang ya. Oke, teman-teman semuanya. Mbak Desi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan Mbak Desi akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Dan Mbak Desi punya saran nggak buat orang-orang yang profesinya sama kayak Mbak? Saran dari Mbak Desi, tapi jangan memposisikan Mbak Desi sama dengan mereka. Contoh Mbak Desi nggak ngelakuin hal kayak gini. Ada saran atau pesan nggak buat mereka? Ya, pesan-pesannya buat agak wanita, kenceng Mbak ya. Buat wanita ya. Jangan mau seperti saya. Masih banyak pekerjaan yang lebih layak, apalagi masih muda. Dan carilah pekerjaan yang lebih layak ketimbang seperti saya. Karena kalau untuk umuran saya ini memang udah susah cari kerja mas. Jadi ya pesan-kesannya lebih baik mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang lebih baik, yang halal ya Mbak ya? Seperti itu.
Oke, makasih Mbak Desi udah mengingatkan teman-teman yang lain yang profesinya sama kayak Mbak Desi. Ya mudah-mudahan Mbak Desi mendapatkan kehidupan yang layak, yang memiliki laki-laki yang tanggung jawab ya Mbak Desi ya, sesuai dengan harapan dan menyayangi sama anaknya gitu. Nanti untuk video ini saya mukanya pasti saya blur karena saya juga nggak mau privasi Mbak Desi nanti sampai ya kelihat sama teman Mbak Desi yang nggak tahu ngelakuin kayak gini, atau keluarga atau saudara lah ya Mbak Desi, seperti itu. Makasih banyak Mbak Desi sebelumnya. Mudah-mudahan sukses terus. Oke. Oke, teman-teman semuanya, saya cukupkan sampai segini dulu ya, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.